Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mulai atau melanjutkan pembelajaran kita di tematik yang sama, subtema 1. Ya, seperti yang saya ucapkan di hari-hari sebelumnya, bahwasanya kita akan menghabiskan dulu per subtema yang mana kita akan pelajari permuatan pelajaran. Nah, hari ini kita lanjut tematik kita di pembelajaran muatan IPA. Di muatan IPA di subtema 1 kita fokus mengenai perkembangbiakan vegetatif dan generatif tumbuhan. Saya ulang, kita belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif dan generatif tumbuhan. Jadi fokus kepada perkembangbiakan generatif dan vegetatif tumbuhan ya. Ya, saya harap sebelum kita melanjut pembelajaran ini kalian sudah pada sarapan semuanya sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Oke, ya, kita lanjut. Nah, kita masuk yang pertama, perkembangbiakan generatif ya. Apa bedanya perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Nah, secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Lihat nak, dengar ya, kata dasarnya aja sudah generatif, artinya generasi. Generasi itu berarti ada keturunan. Kalau ada keturunan, itu terjadi akibat adanya perkawinan. Jadi, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Di mana perkembangbiakan generatif ini disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Ya, jadi perkembangbiakan generatif ini terjadi akibat adanya proses peleburan sel kelamin jantan atau dikatakan spermatozoid dan sel kelamin betina atau yang disebut dengan sel telur. Nah, kalian bisa perhatikan itu di layar. Ada saya buat di situ adalah bagian-bagian daripada tumbuhan. Nah, salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan itu memiliki bunga. Bunga inilah atau bunga yang lengkap memiliki benang sari, di mana benang sari ini disebut dengan alat kelamin jantan dan putik itu alat kelamin betina. Iya. Jadi kalau dikatakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu harus memiliki bunga, di mana bunga ini memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nanti kalian harus tahu apa tadi benang sari dan apa tadi putik. Apa tadi putik? Iya, sel kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin jantan pada tumbuhan atau bunga. Iya. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif ini ada yang disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan itu yang pertama, perkembangbiakan generatif didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari dari benang sari atau dikatakan alat kelamin jantan ke kepala putik, ya, kepala putik. Nah, itulah dia tadi yang dikatakan penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Ada itu penyerbukan sendiri yang disebut dengan dalam satu bunga, namanya juga sendiri, berarti tunggal. Ada penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan antar bunga dalam satu tumbuhan, antar bunga, ya. Yang ketiga penyerbukan silang. Berarti ini antar tumbuhan dengan jenis sama. Yang keempat apa? Penyerbukan bastar atau yang disebut dengan antar tumbuhan tetapi beda jenis. Saya ulang, penyerbukan tadi ada berapa? Penyerbukan ada 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, berarti dalam satu bunga. Yang kedua penyerbukan tetangga, antar bunga dalam satu tumbuhan. Yang ketiga penyerbukan silang, antar tumbuhan dengan jenis yang sama. Jenis yang sama maksudnya apa? Jenis tumbuhan yang sama ya. Yang keempat apa? Penyerbukan bastar atau antar tumbuhan tetapi beda jenis. Itulah dia perkembangbiakan generatif.
atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Ya, saya ulang. Kalau dikatakan perkembangbiakan generatif, apa tadi nak generatif? Generasi, berarti ada keturunan yang dilakukan melalui perkawinan. Pinter. Nah, yang kedua itu adalah perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif ini namanya tidak kawin. Kalau yang generatif tadi apa nak? Iya, namanya generatif, generasi berarti dia kawin. Iya. Yang kedua perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Apa itu? Secara alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Berarti dikatakan itu vegetatif secara tidak kawin, ya. Ya. Di dalam vegetatif ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tunas. Ya, contohnya pisang dan tebu. Ya. Yang kedua tunas adventif. Cocor bebek, cemara, sukun. Ada juga umbi lapis. Termasuklah itu di dalam tumbuhan bawang merah, bawang putih, bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sedangkan umbi batang ada kentang, ada talas, ada bengkuang, ubi jalar. Nah, di dalam ini semua seperti yang ada di layar itu ada akar tinggal atau rimpang atau yang disebut dengan rizoma, yaitu lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Yang selanjutnya apa? Geragi. Apalah itu tumbuhan yang termasuk ke situ? Perhatikan itu gambarnya. Nah, stroberi, arbe, dan rumput teki. Itu kan ada itu gambarnya ya, anak ya. Nah, yang selanjutnya apa? Spora. Spora ini termasuk dalam tumbuhan apa? Pakis atau suplir. Yang selanjutnya apa? Yang terakhir adalah umbi akar. Umbi akar ini di dalam itu gambarnya kan ada itu. Nah, wortel, bunga dahlia, dan lobak. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif inilah yang disebut dengan secara tidak kawin. Nah, itu secara alaminya. Bagaimana yang secara buatannya, anak-anak semua? Ya, semua fokus ya, tidak ada yang main-main. Karena ini kalau di IPA banyak yang mau dihafal, nak ya. Saya ulang. Perkembangbiakan vegetatif ada dua. Ada perkembangbiakan secara alami, namanya secara alami berarti tanpa bantuan manusia. Dan ada juga secara buatan. Secara buatan perhatikan di selanjutnya. Nih sama-sama kita ya. Ya. Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, secara buatan itu ada yang di stek, ada yang dicangkok, ada yang sambung, ada okulasi, dan ada runduk. Nah, perhatikan satu-satu saya jelaskan. Secara stek, ya, stek itu tumbuhan yang bisa di stek itu ada banyak. Contohnya singkong, mawar, tebu. Yang kedua, secara buatan adalah cangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok banyak. Beberapa contohnya nih seperti yang di layar yang Mister buat. Ada mangga, ada jambu, ada jeruk. Nah, bagaimana yang disambung, Sir? Yang disambung itu tomat berakat kuat dengan tomat berbuah manis. Lalu ada yang disebut dengan okulasi. Dan yang terakhir adalah runduk. Nah, contoh tumbuhan yang runduk apa, nak? Strawberry, anyelir, apel, anggur, dan kemudian adalah tumbuhan melati. Jadi secara buatan inilah tumbuhan-tumbuhan yang termasuk ke dalam vegetatif buatan. Oke, itulah untuk IPA ya nak. Kita lanjut. Nah, itulah tadi kita fokus di subtema 1 mengenai IPA, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Kita sekarang masuk ke IPS ya nak. Nah, di IPS ini di subtema 1 kita fokus mengenai mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN dan kondisi geografis Asia Tenggara. Saya ulang, cukup panjang ya. Mengidentifikasi kehidupan sosial dan budaya
negara-negara di ASEAN dan kondisi geografis Asia Tenggara. Jadi kita fokus mengenai kehidupan sosial budaya negara ASEAN dan kondisi geografisnya khususnya Asia Tenggara. Kalau dikatakan mengidentifikasi berarti kita mau mengenal. Identitas, kata dasarnya identitas. Mau mengenal ya kehidupan sosial dan budayanya di negara ASEAN dan kondisi geografisnya. Berarti nanti kalau berbicara tentang kondisi geografis, ini fokus ke letaknya. Berarti kita harus tahu nanti ya letak astronomis dan geografis ya di dalam negara ASEAN khususnya Asia Tenggara. Termasuk nggak Indonesia? Iya termasuk salah satu negara ASEAN. Iya. Nah, kondisi geografis negara kawasan Asia Tenggara menyebabkan padi dapat tumbuh dengan baik karena apa? Iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Makanya ya padi tumbuh-tumbuhan di sini di negara Asia Tenggara ini subur-subur semuanya. Ya, secara astronomis letak Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nanti kamu akan tahu apa itu lintang, apa itu garis bujur. Semua fokus dulu ya. Nah, iya, letak Asia Tenggara secara geografis, perhatikan peta yang saya buat, peta Asia Tenggara di layar. Nah, bagian utara itu Laut Tiongkok Selatan. Bagian timur yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Bagian selatannya ada benua Australia, Timur Leste dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir adalah bagian barat, Teluk Benggala, India dan Bangladesh. Tapi saya mau tanya dulu, apakah kalian tahu negara-negara apa saja yang masuk ke dalam ASEAN? Ya, ada apa? Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, dan Timor Leste. Iya, jadi ini yang saya sebutkan tadi adalah negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi Indonesia masuk ke kawasan Asia Tenggara. Ya, saya ulang, tadi ada apa? Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Timor Leste sampai Singapura. Nah, negara di Asia Tenggara ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu apa? Negara berbentuk semenanjung dan negara berbentuk kepulauan. Nah, kalau dikatakan nanti negara berbentuk semenanjung, negara-negara apa saja yang termasuk negara-negara yang berbentuk semenanjung di Asia Tenggara? Adalah itu Thailand, adalah Myanmar, ada Laos, Kamboja, and then Vietnam. Nah, sedangkan negara yang berbentuk kepulauan itu termasuklah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadi kalau dikatakan semenanjung dan kepulauan itu berbeda. Kenapa ditanya atau Indonesia termasuk atau Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei ke dalam bentuk kepulauan? Berarti negara tersebut memiliki banyak pulau. Sedangkan yang Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja bahkan Vietnam itu memiliki banyak semenanjung. Iya, makanya tadi kan di situ dikatakan ya semenanjung utara. Ya, itulah dia termasuk kepada Thailand. Ya. Iya. Jadi udah paham sampai di sini? Tadi negara Asia Tenggara dapat dua, berbentuk semenanjung dan kepulauan. Nah, jadi anak-anak, yang mau kita pelajari di subtema 1 ini fokus kepada ya negara-negara ASEAN, yang mana kita harus tahu kondisi geografis bahkan kehidupan sosial
budaya di negara Asia Tenggara. Termasuklah negara kita nanti. Kita mau pelajari lebih dalam lagi. Di sini, di layar ini, saya sudah kasih penjelasannya dan saya sudah buat penjelasannya. Untuk lebih dalam lagi akan saya kirim ke link anak-anak semua sehingga kalian dapat membaca dan menghafal bahkan mengingatnya ya. Nah, yang terakhir di subtema 1 kita belajar muatan SBDP. Yang mana SBDP ini ya muatan seni budaya dan prakarya, kita menjelaskan patung Nusantara dan teknik membuat patung. Jadi kita mau fokus kepada patung. Ya, menjelaskan patung Nusantara berarti di negara kita dan teknik membuat patung. Kalau dikatakan teknik cara ya, bagaimana cara membuat patung? Nanti di sini di layar Mister akan jelaskan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu patung Nusantara itu apa. Nah, apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara adalah seni membuat patung yang berasal dari Indonesia. Jadi patung ini adalah salah satu seni kreasi ya. Seni membuat patung yang berasal dari Indonesia, dari negara kita sendiri. Contohnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, kalau berbicara tentang Candi Prambanan dan Candi Borobudur nih, siapa yang udah pernah ke sini nih? Tentunya udah, ya. Ini semua candi ini berada di Yogyakarta, ya, Yogyakarta atau Jawa Tengah. Nah, patung dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan keras. Atau bahan keras ya, bukan kertas, keras, yaitu kayu dan batu cadas. Sedangkan bahan lunaknya yang lembek-lembek lah ini, tanah liat, plastisin, dan bubur kertas. Nah, kalau saya lihat pengalaman saya di sekolah selama mengajar, anak-anak sering saya lihat membawa plastisin. Nah, di situ kalian diminta untuk berkreasi, membuat ya sesuatu. Berarti nanti kita kalau ada plastisin kita bisa buat patung. Nah, kita masuk teknik dalam pembuatan patung. Ada teknik memahat, ada teknik membutsir, dan ada teknik mencetak. Kita fokus dulu ke teknik memahat, ya. Teknik memahat itu termasuklah itu yang keras, batu cadas dan marmer dan mengikir atau kayu. Itu contohnya udah ada kan? Itu lagi memahat ya, mau membuat patung burung ya, seorang bapak-bapak atau seorang seniman memahat patung burung, di mana ini adalah salah satu teknik dalam pembuatan patung. Ingat, teknik memahat dalam pembuatan patung. Nah, yang kedua apa? Teknik membutsir atau dikatakan bahan lunak. Nah, teknik membutsir kalau dikatakan lunak, berarti lunak apa itu apa? Iya, yang lembek-lembek. Nah, membutsir tuh contohnya itu. Coba lihat nak. Kalau ini kayaknya gampang ya. Kayak membuat plastisin tadi, bahan dari plastisin tadi kan. Dibentuk, terserah kita mau bentuk apa. Nah, setelah itu kita keringkan. Maka hasil dari bahan lunak atau plastisin tadi bisa kita ya presentasikan di depan kelas, bisa kita pajang di kelas sehingga teman-teman bahkan guru melihatnya, wah, kreasi membutsirnya dari bahan lunak sungguh baik. Iya. Yang terakhir apa? Nah, yang terakhir adalah mencetak. Jadi ini yang terakhir adalah mencetak. Mencetak bahan keras yang dilelehkan. Contohnya gips, besi, dan perunggu. Mungkin kalian udah pernah melihat ini. Apalagi di daerah yang kampungnya di daerah Jawa sana kan. Ini mencetak ini salah satu teknik dalam pembuatan patung. Tadi ada berapa teknik pembuatan patung? Ada 3. Apa tadi nak? Yang pertama tadi adalah memahat. Yang kedua membutsir. Yang ketiga mencetak. Membutsir tadi bahan keras atau bahan lunak? Bahan lunak. Jadi itulah pelajaran SBDP. Nah, baik anak-anak, sekian penjelasan
dari Mr. Hendro untuk hari ini. Jadi hari ini kita fokus ke 3 muatan pembelajaran khususnya di subtema 1 tematik 6A, yaitu muatan IPA, muatan IPS, dan muatan SBDP. Ingat ya anak-anak, kalau di tematik ini harus fokus karena semuanya tergabung mata pelajarannya. Jadi kalau nggak fokus nanti kalian bisa nggak kurang paham. Ya, kurang paham. Jadi tolong diperhatikan semua, khususnya kalian udah kelas 6. Ya, mari sama-sama kerjasama. Nah, untuk di hari Senin, pertemuan selanjutnya, Mister akan coba memberikan ya tugas kepada kalian, mulai dari PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, khususnya di tematik. Nah, demikianlah pelajaran subtema 1, tematik 6A. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.